Air susu dibalas dengan air tuba. Ya, seperti itulah yang kini dirasakan oleh Ashanti. Bagaimana tidak, niat baiknya untuk membantu sesama kini seolah-olah bagaikan mendapatkan balasan yang sangat menyakitkan. Ia berawal dari tudingan Abdul Amin Jauzi yang mengatakan dan menuding jika Ashanti diduga lalai menjalankan kewajibannya pada putra, sehingga putra tidak lagi bisa menempuh pendidikannya di sebuah pondok pesantren terkenal di Kota Bogor, Jawa Barat. Tentu saja, tudingan tersebut dirasakan oleh Ashanti sungguh sangat menyakitkan dan melukai perasaannya, di mana hatinya sama sekali tidak pernah ada niat jahat kepada siapapun, termasuk kepada putra. Bagi Ashanti, berbuat baik kepada sesama selalu disertai dengan hati yang tulus dan ikhlas, serta tanpa ada pamrih sedikit pun. Bagi Ashanti, dirinya ingin suatu saat nanti kelak putra menjadi orang yang sukses. Namun, bak petir di siang bolong, Ashanti merasakan mendapatkan fitnah yang luar biasa menyakitkan. Namun bagi Ashanti, masalah seberat apapun akan kuat dihadapinya karena ada Anang Hermansyah yang akan selalu mendampinginya di saat suka dan duka. Apalagi menurut Anang Hermansyah, janji serta komitmen untuk selalu bersama dengan Ashanti apapun masalah yang dihadapi harus dijalani sebagai seorang suami dan ayah. Lalu apa rahasia cinta Ashanti dan Anang hingga semakin lengket dan awet? Lalu benarkah tak lama lagi Ashanti akan memperkarakan secara hukum dengan tudingan yang dialamatkan kepada dirinya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Berbuat baiklah tanpa pamrih, niscaya kebaikan yang kita berikan kepada orang lain akan kembali kepada kita. Itulah pepatah bijak yang sering kita dengar. Namun dunia ternyata tak seindah kata-kata, bahwa ada pepatah yang mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Ya, mungkin saat inilah yang sedang dirasakan oleh Ashanti. Bagaimana tidak? Tidak ada angin, tidak ada hujan, dirinya bagaikan mendapatkan petir di siang bolong. Hal ini berawal dari tudingan Abdul Amin Jauzi yang mengatakan dan menuding jika Ashanti diduga lalai menjalankan kewajibannya pada putra, sehingga putra tidak lagi bisa menempuh pendidikannya di sebuah pondok pesantren terkenal di Kota Bogor, Jawa Barat. Mendengar hal tersebut, Ashanti kaget bukan kepalang, karena tidak ada sedikit pun di hati Ashanti untuk berbuat kejahatan dan menyakiti perasaan orang lain, apalagi kepada orang yang telah diangkat sebagai anak angkat yang bernama putra. Dikenal dengan seorang ibu yang berhati mulia, tentu saja Ashanti tak terima dengan tudingan yang sangat menyakitkan hatinya. Maka, lihatlah kebaikan yang pernah diterima oleh putra dari pemberian Ashanti yang diberikan dengan tulus dan ikhlas berikut ini. Ya awalnya sih mainkannya nanya sama itu orang itu ya, terus ya tahu dia langsung kesini bet ya. Saya juga kurang tahu sih, lagi itu juga kerja juga saya. Tahu bisa kesini dari mana? Tadi kan ada asistennya kesini, terusnya jangan kemana-mana, ada Bunda Ashanti mau kesini sama Kak Aurel. Sebelum asistennya pernah berhubungan nggak tuh sama Ashanti? Pernah ketemu apa gimana gitu? Nggak pernah. Belum, nggak pernah. Terus kemarin diajak kemana aja tuh? Kembal. Terus Ke BFC makan sate Senayan. Jalan-jalan ya. Diajakin makan juga ya. Apa? Jalan beliin tas ini. Apa aja barang yang dibeliin sama Tante Ashanti apa aja? Tas, sepatu. Terus apa lagi? Tas, Topi itu. mobil-mobilan sama topi, baju. Baju. Wih. Dibeliin berapa banyak baju? 4.
rapat sama tangga kan. Terus dia gimana lagi? Main kemana lagi? Udah pulang. Udah, Terus itu dia aja. sama beli roti. Beli roti juga ya. Namun menurut Ashanti bahwa masalah yang kini sedang dihadapinya terasa lebih kuat menghadapinya ketika ada sang suami, Anang Hermansyah, yang selalu ada di saat suka dan duka. Menurut Anang, bahwa hal tersebut sudah sepatutnya harus dilakukannya sebagai seorang suami ketika telah mengucapkan janji serta sehidup semati dengan Ashanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa masalah apapun yang terjadi, baik yang terjadi pada Ashanti maupun juga kepada Anang Hermansyah, keduanya sudah berjanji akan saling menguatkan satu sama lain. Ya karena aku nggak mau mengikuti egoku. Bahwa aku harus bersama dengan komitmen yang sudah aku bikin. Karena pada saat dia berkomitmen itu akan menghadapi susah dan senang. Itu orang berkomitmen. Jadi kalau sudah dihadapin itu dengan ikhlas, ya pasti akan menemukan jalannya. Harusnya begitu sih. Sebenarnya kita ingat janji kita sama Allah aja waktu kita sama-sama mengucapkan janji. Bener. Kita berjanji di hadapan Allah bahwa kita akan menjaga. Jadi jangan cuma karena nggak cocok bisa Iya. apa ya manusia nggak ada yang cocok. Bukan semudah itu. Nggak gitu. semudah Nggak itu. boleh semudah Buat itu. saya banyak yang harus diperjuangkan. Ya. Dan kalau itu bukan suatu hal yang kayak kan aku selalu bilang dari awal aku bilang kalau orang lain aku pasti bisa atau mungkin kekerasan dalam rumah tangga. Dua hal yang pasti membuat aku ya nggak mungkin lah kita bertahan kan gitu. Tapi kalau selain itu banyak hal yang misalnya suami apa balik lagi atau istri apa banyak yang terlalu sedih untuk kita korbankan anak-anak kita dan yang apa sudah kita bina selama ini gitu. Jadi Kenapa jadi nggak pegangan sih, Bun? Tadi kan pegangan, Bun. pegang HP. Oh, gitu. Ini gimana sih? Kayak begitulah. Itu hal kecil kan? Kecil. Buat aku penting. Kita tuh di pesawat aja nih lagi gini nih. Kalau misalnya aku tiba-tiba gini, kenapa sih tangannya dicopot gitu? Lah iya kan hal yang lumrah kan? Kamu tadi pegangan enak kan dilepas. Emang ada apa tuh yang nggak enak tadi ngomong? Astagfirullah. Bukan itu kan? Itu hal yang kecil, itu kecil loh. Itu kecil. Ya bagus. Artinya suami kita mencintai istrinya dan sebaliknya itu Nah aja. iya sama, kalau aku nggak cinta sama kamu, terus ngapain kita bareng juga? Ini kan jadi ngomongnya bahas apa? Lo enggak kan, itulah hubungan sesimpel itu dihadapinnya gitu. Harusnya. Bahwa kalau kita selalu saling memahami, ketidakcocokan udah dijelasin. Namanya dua kepala, pasti nggak cocok. Tapi yang benar adalah gimana menahan ego ketidakcocokan. Betul. Saling ngalah. Yang satu keras, yang satu susah ngalah. itu. Yang satu keras, satu ngalah. Makanya kan ujiannya perempuan itu ada ujiannya istri itu dicoba. Nih pegangan saya. Lah iya itu maksudnya ya udah pegangan kata. Ujiannya istri itu dicoba di saat apa? Misalnya suaminya lagi kenapa? Ujiannya suami dicoba juga saat istrinya kenapa? Itu kan ujian-ujian yang memang pasti ada dalam perjalanan rumah tangga. Selama masih hidup pasti akan menemukan masalah dalam kehidupan. Sudah sepantasnya sebagai manusia, kita tetap harus berdoa dan berikhtiar agar dapat memecahkan masalah dan menemukan jalan keluarnya. Dan kini, Ashanti harus menghadapi masalah dalam kehidupannya yang dituding oleh Abdul Amin Jauzi yang mengatakan dan menuding jika Ashanti diduga lalai menjalankan kewajibannya pada putra, sehingga putra tidak lagi bisa menempuh pendidikannya di sebuah pondok pesantren terkenal di Kota Bogor, Jawa Barat. Tak pelak, Ashanti pun dibuat kaget, terkejut, serta sakit hati harus menghadapi tudingan yang dialamatkan kepadanya. Saya menyampaikan bahwa saya ini bukan pengacaranya Putra ya. Saya bukan saudara, tapi saya ini teman. Saya mengenal Putra ini sejak 2 tahun yang lalu. Sejak ramai viral bahwa Putra ini menjual cilok begitu, sambil bersekolah. Dan kemudian kami menginisiasi menggalang donasi melalui Kita Bisa, dan terkumpullah sejumlah donasi ya, hampir 200. Dan kemudian di perkembangannya bahwa Putra ini dijadikan anak angkat ya, dalam tanda petik, oleh
Asanti. Dia sering diajak jalan-jalan dan seterusnya. Meskipun gurunya sempat mengeluhkan juga ke saya, karena saya berkomunikasi dengan gurunya secara langsung. Kenapa sih nggak jalan-jalan itu di hari libur begitu ya? Meskipun pernah juga jalan-jalan di hari libur. Tapi itu sempat dikeluhkan oleh gurunya. Selalu izin memang kepada gurunya. Dan kemudian terakhir itu Putra dipesantrenkan di pesantren Al-Basir di Bogor. Dan kemudian kemarin libur semester, semua santri pulang, termasuk Putra, dijemput oleh Pak Tony, manajemen dari Asanti. Informasi yang kami dapat bahwa sekolah itu masuk lagi tanggal 11 Januari. Dan kemudian kita datang ke sana, saya lupa tanggal berapa, untuk mengantar Putra, tapi ternyata pihak pesantren menolak. Bahwa alasannya sekolah ini masih daring dan kemudian sudah tidak menjadi tanggung jawab pihak Asanti. Kami sudah sampaikan bahwa ini tidak ada lagi kaitan dengan pihak Asanti. Kami akan membiayai sendiri begitu. Tapi tetap tidak bisa karena bilang masih secara daring sekolahnya. Lumayan shock. Bapak siapa tadi yang dari LBH? Yang mengaku temannya Putra dari tahun 2000 ya intinya lebih dulu daripada saya. Tapi selama ini saya nggak pernah melihat keberadaan beliau. Maksudnya saya nggak pernah kenal. Tiba-tiba bikin statement Ashanti menelantarkan anak dan melakukan pembohongan publik. Sebenarnya yang melakukan pembohongan publik ini siapa jadinya? Gitu. Karena pada saat saya bertemu dengan Putra di 2019 awal, saya tidak melihat ada bapak yang katanya sudah melakukan banyak hal buat beliau. Kalau ada saya pasti cari anak lain yang memang lebih butuh kan, gitu. Karena saya melihat kondisi dia yang begitu memprihatinkan, saya punya niat baik untuk menolong. Kenapa sekarang saya yang jadi korban? Gitu. Jadi bapak kalau nggak tahu apa-apa, yang melakukan pembohongan publik, menuduh secara bapak bisa datang. Buktinya teman-teman tahu kan, aku suka posting aku di Lumiar nih tiba-tiba datang. Nah, hidup aku sekarang cuma kantor di sini sama di rumah. Kalau memang nggak bisa bilangnya akses saya, datang dong. Janji mau menyekolahkan, tiba-tiba diputus tanpa sebab, tanpa penjelasan apapun. Hanya menyampaikan bahwa ini kebijakan kami. Itu yang disampaikan oleh pihak Asanti. Saya menghubungi pihak Asanti secara langsung. Katanya betul tidak lagi tanggung jawab Asanti, dan uang yang sudah dibayarkan, uang pangkal begitu, itu akan dialihkan kepada santri lain. Tidak menyebutkan siapa orangnya begitu. Dan kalau Putra mau kembali ke pesantren, maka silakan biaya sendiri. Yang mau keluar dari pesantren itu siapa? Coba. Alhamdulillah, baik voice note, baik WhatsApp maupun video, kita semua masih lengkap. Kenapa saya nggak pernah share tentang apa yang terjadi dengan saya dan Putra? Karena saya terlalu sayang, terlalu kasihan sama anak ini. Kalau sampai saya ceritakan dan keluarkan apa yang sebenarnya terjadi, satu Indonesia akan bully dia. Itu tidak baik untuk anak seumur dia. Makanya saya tidak pernah mengeluarkan statement apapun. Karena saya menjaga dia supaya ke depan mudah-mudahan ada orang lain yang bisa membantu dia. Mungkin memang jalannya bukan sama saya. Jadi bukan menelantarkan. Kenapa sampai sini aja? Karena berkali-kali kita sudah meminta dia untuk jangan keluar, jangan kabur, jangan sakit, jangan pura-pura sakit. Jadi dia kalau bilang pura-pura sakit, dia ngakuin dan dia ketawa. Jadi menurut pihak Asanti sebenarnya sudah dibayarkan biaya untuk Putra, biaya uang pangkal ini. Gitu. Tapi kemudian peruntukannya dialihkan gitu. Ya, hanya pendidikan ya sebenarnya. Hanya pendidikan, bukan sebagai anak angkat sah secara hukum. Perih dan sakit hati,
Ya, itulah yang dirasakan oleh Ashanti saat ini. Dirinya sungguh tidak habis pikir, ada tudingan yang sangat mengejutkan dan mengagetkan dirinya. Semua tudingan dan tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Ashanti tentu saja tidak benar dan dibantah tegas oleh Ashanti. Ashanti bahkan mengatakan bahwa tidak hanya kepada putra saja dirinya memberikan perhatian serta cinta kasih yang tulus agar kelak putra dapat menjadi orang yang sukses, melainkan ada juga anak angkat lainnya, namun tidak memiliki masalah seperti halnya dengan putra. Jujur pasti sakit hati lah. Di saat kita ikhlas membantu orang kok begini ya balasannya gitu. Udah saya anggap kayak anak, bener-bener anak ini loh, bener udah kayak anak. Bahkan kenapa kalau buat konten ngapain taruh 3 jam? Bayar mahal-mahal ibaratnya, tiap bulannya juga biaya dia dari mulai baju, cucian. Di pesantren itu dia nyuci aja. Coba pesantren, kan ada pesantren juga yang nyuci sendiri apa? Ini nyuci, dicuciin, makan 3 kali sehari plus dapat jajan. Apa yang kurang, Mbak? Baru 7 bulan kan kita kalau masuk tuh bayar uang pangkal, ya. Uang pangkal kan nggak murah, ya. Terus tiba-tiba dia minta keluar. Hati siapa yang nggak sedih? Hati siapa yang nggak sakit? Apalagi dibilang cuma dijadiin konten. Tapi kalau saya paksain terus dia di situ hanya gara-gara saya udah bayar, saya juga takut anak ini nanti ke depannya malah ya kayak gini terjadi kan gitu. Malah akan membuat hal-hal yang lebih menyakitkan. Akhirnya saya ikhlaskan. Tahu nggak baiknya pesantrennya apa? Bunda, nggak apa-apa. Nanti kalau ada, terus aku bilang boleh nggak kalau nanti biaya awalnya putra saya alokasikan buat anak yang saya bantu yang lain supaya nggak hangus. Harusnya hangus loh. Saat kita minta keluar, di mana-mana biaya itu hangus karena kiainya, anak-anaknya baik sekali. Aku tuh nganter putra dulu ke sana. Jadi udah kenal. Karena mereka baik, nggak apa-apa Bunda, nanti saya alokasiin untuk anak lain. Baru 7 bulan, kan kita kalau masuk tuh bayar uang pangkal, ya. Uang pangkal kan nggak murah, ya. Terus tiba-tiba dia minta keluar. Hati siapa yang nggak sedih? Hati siapa yang nggak sakit? Apalagi dibilang cuma dijadiin konten. Tapi kalau saya paksain terus dia di situ hanya gara-gara saya udah bayar, saya juga takut anak ini nanti ke depannya malah ya kayak gini terjadi kan gitu. Malah akan membuat hal-hal yang lebih menyakitkan. Akhirnya saya ikhlaskan. Tahu nggak baiknya pesantrennya apa? Bunda, nggak apa-apa. Nanti kalau ada, terus aku bilang boleh nggak kalau nanti biaya awalnya putra saya alokasikan buat anak yang saya bantu yang lain supaya nggak hangus. Harusnya hangus loh. Saat kita minta keluar, di mana-mana biaya itu hangus karena kiainya, anak-anaknya baik sekali. Aku tuh nganter putra dulu ke sana. Jadi udah kenal. Karena mereka baik, nggak apa-apa Bunda, nanti saya alokasiin untuk anak lain. Kalau saya dari awal bilang, niat saya mau kamu jadi orang sukses, mau kamu jadi anak yang hebat. Kalau niat aku konten ya kamu sekolah aja di situ terus. Paling setiap aku butuh konten aku panggil. Pernah naik pesawat, putra udah pernah aku ajak ke Jogja, ke Labuan Bajo. Ini ketiga kalinya putra pergi. Maksudnya ya aku tadinya sih nggak mau klarifikasi sebenarnya. Aku mau langsung aja misalnya, oh ini kalau udah keterlaluan ya udah kita mungkin ke jalur yang lebih ini ya gitu. Tapi aku mohon aja untuk Bapak, beliau yang tadi sudah preskon, tolong deh udah sampai di sini aja lah gitu. Jangan aku masih bisa maafin kok, insya Allah. Kan Bapak suruh aku minta maaf ke publik. Jangan sampai juga nanti Bapak yang akan minta maaf ke saya gitu kalau ini berlanjut. Kenapa? Karena semua yang Bapak katakan ya pembohongan publik. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.